Bapak Ibu, selamat malam Bapak Ibu semua, dokter juga, selamat datang di webinar seri Sinergi. Terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktu malam ini. Saat ini kita masih menunggu peserta lain untuk bergabung. Sambil menunggu Bapak Ibu dan dokter juga bisa menyimak video yang akan kami tampilkan kembali di layar. Terima kasih, selamat menikmati videonya. Coba nggak sih klinik atau rumah sakit Anda sudah coba digital marketing tapi tetap susah dapetin booking dari pasien? Tenang, Anda tidak sendiri. Halo, kenalin aku Abel. Aku adalah account manager di Search Sinergi. Search Sinergi adalah satu-satunya digital agency di Indonesia yang hanya fokus di dunia kesehatan. Banyak sekali tantangan yang dihadapi para owner klinik dan rumah sakit seperti brand awareness yang lemah, iklan yang tidak efektif. Karena itu kami hadir bantu menaikkan booking pasien lewat strategi yang relevan, terukur, dan terarah untuk klinik dan rumah sakit Anda. Mulai dari optimasi iklan, konten, dan seluruh data yang bisa kami gunakan untuk membantu bisnis Anda bertumbuh. Jadi, jika kamu adalah owner klinik dan rumah sakit yang ingin hasil yang nyata, datanglah kepada kami. Search Sinergi siap membantu. Baik, itu tadi sekilas video dari kami. Ini kalau saya lihat, coba saya melihat peserta yang sudah hadir. Di sini ada Bu Ayu, lalu ada Bu Ewi, ada Bu Fauza, lalu di sini ada Bu Meli. Selamat datang semuanya. Bu Nita juga. Dan di sini ada Bu Putri. Selamat datang, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sedikit lagi, kurang lebih 5 menit lagi, kita akan memulai sambil menunggu peserta lainnya hadir kembali. Mungkin sebelum memulai, sambil menunggu di waktu 5 menit boleh menyiapkan minumnya dulu atau snacknya. Karena nanti kurang lebih 30-40 menit kita akan berdiskusi terkait series malam ini. Jadi pastikan juga audionya, koneksinya aman, dan misalnya nanti dari saya suaranya ada yang terkendala, boleh disampaikan di kolom komen. Coba nggak sih klinik atau rumah sakit Anda sudah coba digital marketing tapi tetap susah dapetin booking dari pasien? Tenang, Anda tidak sendiri. Halo, kenalin aku Abel. Aku adalah account manager di Search Sinergi. Search Sinergi adalah satu-satunya digital agency di Indonesia yang hanya fokus di dunia kesehatan. Banyak sekali tantangan yang dihadapi para owner klinik dan rumah sakit seperti brand awareness yang lemah, iklan yang tidak efektif. Karena itu kami hadir bantu menaikkan booking pasien lewat strategi yang relevan, terukur, dan terarah untuk klinik dan rumah sakit Anda. Mulai dari optimasi iklan, konten, dan seluruh data yang bisa kami gunakan untuk membantu bisnis Anda bertumbuh. Jadi, jika kamu adalah owner klinik dan rumah sakit yang ingin hasil yang nyata, datanglah kepada kami. Search Sinergi siap membantu.
Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Kita mulai ya mungkin waktunya karena sudah banyak juga yang join. Di sini saya bersama Kak Nurul yang akan menemani saya selama diskusi kita nanti di series kita malam hari ini. Jadi selamat datang sekali lagi saya ucapkan terima kasih waktunya di webinar Blueprint Pemasaran Layanan Kesehatan 2026 bersama Subsinergi. Malam ini kita bukan hanya ingin presentasi seperti biasa, nanti kita coba diskusi bersama. Lalu jika memang ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan-sungkan untuk mungkin klik icon raise hand-nya, kemudian juga boleh untuk disampaikan di kolom komen jika memang berhalangan untuk menghidupkan audionya nanti. Baik, ini adalah series kita di series workshop kali ini di part keempat, yaitu Communication Training for Clinic Admin. Bagi mungkin yang kemarin belum sempat join di part 1, part 2, dan part 3, kami sudah selalu memiliki e-book yang bisa didapatkan apabila Bapak Ibu atau teman-teman di sini yang mungkin membutuhkan e-booknya, yang mungkin belum mendapatkan, boleh langsung chat di kolom komen, tuliskan nomor WhatsApp-nya dari klinik mana ataupun rumah sakit mana, nanti tim kami akan membantu. Baik, untuk singkat kata, selalu dalam workshop kami ini sudah disiapkan khusus kami buat untuk Bapak Ibu pemimpin rumah sakit, pemilik dan direktur klinik, tim marketing dan operasional, juga tim yang berperan langsung dalam akuisisi pasien, yaitu mungkin malam ini lebih akan relevan dengan teman-teman di tim admin gitu ya. Jadi untuk teman-teman di tim admin boleh nanti dituliskan di kolom komen jika memang teman-teman adalah tim admin di sini gitu. Lalu sebelum kita mulai, izinkan saya menjelaskan sedikit gitu ya, mungkin teman-teman ataupun Bapak Ibu dan dokter sekalian sudah tahu Subsinergi adalah agensi digital marketing yang khusus di bidang healthcare. Jadi kami tidak seperti agensi biasanya, kami adalah khusus untuk di healthcare gitu. Dan di sini tim kami bukan hanya satu orang, tentu kami punya tim untuk website, lalu untuk tim SEO dan tim ad, dan untuk tim communication training juga. Jadi tim kami memang lengkap. Di sini ada Miss Larissa, Miss Marjib sebagai co-foundernya. Nah, sebagai agensi, kami selalu berhasil mendapatkan 3-6 kali ROAS dan 99% klien kami sudah puas terhadap layanan kami. Jadi jika memang nanti kita bekerja sama, nantinya di sini Subsinergi sendiri memang fokus kepada hasil, bukan hanya klik, dan kami sudah memiliki sistem, serta yang paling membedakan adalah pelatihan komunikasi admin, karena ini adalah core di bagian healthcare marketing seperti itu. Nah, di sini visi kami adalah memperluas akses pasien di seluruh Indonesia, lalu misinya mempercepat pertumbuhan sektor kesehatan melalui pemasaran digital yang berorientasi pada manusia. Strategi kami, seperti yang tadi saya bilang, bahwa kami selalu punya strategi, biasanya kami punya 90 hari sampai 2 bulan ke depan. Jadi jika kita bekerja sama, pasti kami akan membuat personalized strateginya. Nah, ini salah satu prioritas dari kami, yaitu Trisnanda Care Center, di mana nanti jika memang Bapak Ibu ataupun dokter ingin penasaran gitu ya, belum pernah melihat gitu study case-nya, boleh dituliskan saja di kolom komen, nanti tim kami akan memberikan link-nya. Nah, kita langsung ke tujuan malam ini, yaitu workshop kali ini kita akan membahas ubah chat WhatsApp menjadi kunjungan pasien nyata. Kita pasti tahu bahwa di dunia digital marketing kali ini ya, di mana kita sudah digital navy. Nah, di 2026 ini pasti WhatsApp itu bukan hanya sebagai tools,
tapi juga gerbang utama untuk rumah sakit ataupun klinik menaikkan revenue-nya. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat bahwa memang kita sadar bahwa sekarang WhatsApp itu bukan cuma sebagai tools, yaitu sebagai wajah pertama. Jadi, wajah pertama sekarang tuh bukan hanya kliniknya atau rumah sakitnya atau tempatnya, tapi juga WhatsApp-nya. Kenapa? Karena orang sekarang apa-apa melalui WhatsApp, baik kerjaan kantor dari WhatsApp gitu ya, hubungan secara personal juga dari WhatsApp, kita membeli sesuatu itu juga dari WhatsApp, bahkan membooking terkait layanan di rumah sakit ataupun di klinik itu juga dari WhatsApp, seperti itu. Jadi, WhatsApp ini adalah sebagai wajah pertama klinik ataupun rumah sakit Anda. Di sini kami bisa lihat bahwa biasanya itu pasien benar-benar hilang itu di bagian mana ya, seperti itu. Nah, di sini kami, punya data yaitu 83% klinik itu kehilangan pasien di 3 titik pertama perjalanan digital mereka biasanya. Nah, jadi kalau misalnya dari sini kita bisa lihat, flow-nya biasanya pasien akan chat, lalu kemudian akan menjadi conversion gitu ya, lalu akan masuk ke visit. Jadi kalau misal kita bicara tentang kait iklan, iklanlah yang akan membawa klik, kemudian tapi nanti udah admin yang akan menentukan apakah pasien ini bisa data atau hilang, seperti itu. Nah, kalau dari kami, Canvas versus Salesforce. Jadi yang mana dulu nih gitu ya, pasien itu cari solusi dulu biasanya. Jadi bukan hanya, penawaran harga. Nah yang biasanya sering terjadi, itu memang biasanya admin langsung memberikan harganya gitu. Nah tapi sebetulnya yang perlu dan sering dilupakan adalah kita melakukan empati. Jadi kalau di dunia healthcare, empati itu pelindung pertama revenue. Jadi pelindung pertamanya revenue itu adalah empatinya dan mohon diubah gitu ya pola pikirnya bahwa kita perlu menjual, bukan menjual tapi ketika dari menjual menjadi membantu, seperti itu. Baik, ini adalah framework dari Search Sinergi. Jadi Search Sinergi memang sudah sering melakukan communication training gitu. Dan communication trainingnya ini dari situ kami sudah punya framework-nya. Framework-nya di sini tuh kalau, Bapak, Ibu, dan dokter sekalian lihat, di sini ada 4 flow, yaitu, the golden 5 minutes. Jadi ini apa sih, ini sebetulnya adalah, kecepatan gitu ya, lalu empati terlebih dahulu gitu, karena kita perlu pasiennya itu dari dibalas cepat, ketika kita balas cepat, lalu nanti ada empati, lalu ada, efisiensinya juga, ada intent-nya, kita harus tahu, oh ini value atau priority leads gitu ya. Dan lalu nanti di akhir adalah, follow up atau loop-nya. Jadi kita jangan lupa ketika sudah membalas, jangan dibiarkan, jangan ghosting, jadi ada loop-nya. Nah, ini sistem yang kami punya sudah teruji mencapai 3 kali sampai 6 kali ROAS. Nanti kita coba bahas gitu ya satu-satu apa sih sebetulnya framework tadi itu apa saja gitu kalau kita bedah. Nah, ini kita pertama tadi the golden 5 minutes itu apa sih sebetulnya? Jadi kuncinya dalam karena kita sudah tahu bahwa WhatsApp itu menjadi wajah pertama klinik ataupun rumah sakit, kita bisa pahami bahwa di sini adalah yang kita tentukan dan kita pegang dengan penting gitu ya bahwa waktu kecepatan kita membalas itu adalah golden moment gitu. Jadi ketika pasiennya udah chat lalu dibalasnya cepat, pasti itu punya peluang booking 21 kali lebih tinggi. Itu dari pengalaman kami menghandle healthcare marketing gitu. Jadi ini sebetulnya bukan soal cepet-cepetan, tapi soal menangkap niat pasiennya. Jadi biasanya kalau kita kembalikan kepada diri kita sendiri gitu ya, kalau kita lagi chat terus nggak langsung dapat balasan tuh kadang udah sibuk, melakukan pekerjaan lain atau udah sibuk memikirkan hal-hal lain gitu ya. Nah, itu dia makanya kenapa diusahakan kita bisa menangkap intent itu dalam 5 menit pertama, seperti itu.
Lalu di sini kita masuk tadi ke empati. Apa sih sebetulnya empati ini gitu? Jadi kalau dari kami, sarannya kita jangan mulai dulu dari harga ketika menginformasikan, tapi mulai dari empati. Jadi biasanya yang sering terjadi, misalnya nih kalau misalnya, oh saya perlu ke poli anak gitu ya. Nah, biasanya, oke baik Pak, poli anaknya ada di schedule jam sekian. Nah, baiknya kita tanya dulu gitu, kita, gali dulu atau misalnya, eee, pasien datang dengan penyakitnya atau dia datang dengan keluhannya. Nah, itu harus direspon gitu, jangan langsung direspon misalnya, "Oke, baik," dengan keluhan tersebut langsung dikasih harga misalnya, atau langsung dikasih schedule-nya. Jangan, tapi lebih pada, "Baik, saya paham rasa sakitnya," gitu ya, disesuaikan. Jadi kita, gunakan di sini yaitu gunakan mulai dari, empati itu sendiri, seperti itu. Lalu kita masuk ke sini adalah identifikasi pasien yang siap bertindak gitu. Jadi ini intent qualification-nya, di mana di sini tidak semua pasien itu sama gitu ya, dan tugas tugas dari admin itu memilah dan memprioritaskan gitu, dari urgensi pasien gitu ya. Jadi dari kita bisa lihat, oke ini niatnya pasien ingin cari tahu aja, atau ini betul-betul pasien yang perlu diprioritaskan gitu, karena dia sudah, tingkat urgensinya itu sudah bisa kita arahkan ke conversion misalnya seperti itu. Jadi admin harus bisa membaca kondisinya nanti ketika sudah di lapangan gitu ya. Karena ini akan membantu admin nantinya ke tahap berikutnya. Apa sih tahap berikutnya? Yang tadi, yang keempat, yaitu langkah follow up-nya. Jadi supaya apa? Supaya ini tidak di-ghosting gitu. Jadi ini perlu dilakukan, langkah follow up-nya seperti itu dan jangan biarkan chat-nya berakhir ghosting. Misalnya, oh pasiennya belum balas, tapi sebelumnya percakapannya itu sudah panjang. Dia sudah memberitahu keluhannya gitu ya, lalu, dia juga sudah bertanya misalnya detail terkait, "Oke nanti itu, harganya berapa? Lalu yang saya dapatkan apa?" Nah biasanya itu adalah pasien-pasien atau lead yang high quality dan prioritasnya tinggi. Jadi misalnya kita bisa lakukan follow up minimal 2 kali, seperti itu. Boleh misalnya nih secara sistematis membuat sistem sendiri ya, baik, rumah sakit ataupun klinik Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya H+2, oke ini harus di-follow up, lalu misalnya belum ada balasan, baik nanti di hari ke-7 kita bisa mengirimkan, kami sering menyebutnya itu soft closing gitu ya. Jadi misalnya intinya adalah pesannya seperti jika memang, nantinya Bapak Ibu masih memerlukan gitu ya, boleh nanti kembali lagi, kami dengan senang hati akan membantu, kurang lebih seperti itu. Jadi kita tadi di langkah sebelumnya harus bisa memilah mana pasien yang kira-kira perlu di-follow up 1 kali, mana pasien yang 2 kali atau bahkan 3 kali gitu. Itu yang perlu kita, lakukan. Nah, di sini kita langsung masuk ke praktik nyatanya gitu ya. Di praktik nyata ini, di sini kita, berikan satu contoh gitu, ini untuk rumah sakit dan polispesialis, di sini terlihat gitu ya biasanya ada pertanyaan kayak, pasien datang dengan, template WhatsApp biasanya, "Halo, saya ingin konsultasi di poli anak," kayak gitu. Nah, yang terjadi, yang sering terjadi dan ini, terlihat ya dari screenshot chat, "Halo Bunda," dijawab, "terima kasih sudah menghubungi, lalu supaya kami bisa bantu proses registrasinya dengan tepat, boleh minta beberapa data dahulu ya Bun," gitu. Lalu diberikanlah form data dan diberikan juga jadwal gitu. Nah, di sini terlihat bahwa pasiennya akhirnya tidak membalas lagi. Kenapa sih sebetulnya pasiennya ghosting gitu ya Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau kita lihat pasiennya ini tanya, jadwal dokter, mungkin admin mengirimkan template data dirinya langsung panjang gitu sebelum sebelum, kita tahu bahwa pasiennya mau pilih dokter siapa, di jam berapa, gitu ya. Jadi itulah mengapa pasiennya ini akhirnya ghosting, karena adminnya tuh langsung disuruh isi, seperti itu.
Sepertinya ada suara. Maaf, Bapak Nova izin saya izin mute ya. Baik, terima kasih. Baik, kita kembali lagi Bapak Ibu. Nah, jadi ketika ada pertanyaan dari pasien, misalnya dia ingin konsultasi atau memang sudah tanya jadwal, pastikan pasiennya menjawab dahulu gitu. Apa namanya, menjawab dahulu yang dokternya ingin ke siapa, jam berapa, baru setelah terkonfirm, baru berikanlah data yang dibutuhkan. Jadi kita log dahulu sebelum kita memberikan mandatory informasinya gitu. Ini dia. Jadi tadi kalau kita gali lebih dalam lagi nih, coba kita gali lebih dalam. Tadi seperti yang kita sebutkan tadi di framework awal bahwa di sini dia udah bilang saya ingin konsultasi di poli anak, lalu misalnya tanya jadwal gitu ya. Nah, yang perlu kita lakukan lebih dalam yaitu di situ belum ada empati pembukanya. Jadi nanti perlu diberikan empati pembukanya dulu, kita gali lebih dalam. Bayangkan ketika kita membalas pesan chat, itu seperti kita melakukan triage terlebih dahulu di rumah sakit ataupun di klinik gitu ya, di poli gitu. Biasanya kan ketika pasien datang, kita tanya, iya bapak atau ibu, anaknya sakit apa, adik sakit apa gitu ya, kita tanya dulu, baik kita sambil ukur berat badan, sambil ditanya keluhannya kenapa. Nah, sama yang terjadi kita lakukan di WhatsApp itu sama seperti itu. Jadi ada empati pembuka, tanya dulu keluhannya gitu supaya kita tahu, dan itu juga sebagai pasien pasti merasa oh caring ya rumah sakitnya, oh caring ya kliniknya gitu, karena jangan lupa admin itu dan tools WhatsApp itu sebagai wajah pertama rumah sakit dan klinik. Lalu jangan terlalu cepat memberikan template data diri tadi yang panjang sebelum pasiennya memang memilih dokter dan schedule-nya yang memang diinginkan atau jamnya seperti itu. Nah, lalu contoh responnya seperti apa? Halo Bunda, terima kasih sudah menghubungi. Sebutkan misalnya RSIA apa atau klinik apa. Boleh cerita singkat keluhan Ananda apa ya Bun gitu, karena pasiennya juga belum menginfokan gitu ya. Jadi kita tanya. Lalu untuk poli anak hari ini jadwalnya tersedia, disebutkan. Lalu Bunda mau pilih dokter yang mana? Gitu, tuh boleh. Lalu ketika pasien sudah jawab keluhan, lalu ketika pasiennya udah kasih pilihan dokter, dia jam, boleh kita lanjut. Semoga Ananda lekas sembuh, nanti langsung dikonsultasikan saja dengan dokter pilihannya, gitu ya, agar bisa diperiksa dan ditangani sesuai kondisi Ananda. Lalu untuk proses registrasi, mohon info beberapa data. Baru kita kasih tadi data-data yang kita butuhkan, seperti itu. Kemudian itu tadi salah satu contohnya. Mungkin saya mau share singkat gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kadang kalau misalnya juga ditanya terkait harga. Nah, kalau ditanya harga, jangan langsung sebutkan harganya. Tapi juga yang perlu kita lakukan adalah menyebutkan edit value-nya gitu. Nanti kita coba quiz, boleh nanti absen dulu coba, boleh. Yang teman-teman admin di kolom komen nanti saya ini ya, kita bisa saling interaksi gitu. Supaya workshop ini juga nantinya berguna buat teman-teman admin, apapun boleh. Kalau Bapak, Ibu atau dokter owner di sini boleh nanti jika ingin interaktif atau interaksi dengan saya, boleh langsung disampaikan di kolom komen. Nah, di sini kita juga punya namanya yaitu solusi research sinergi gitu ya, conversion tracker. Jadi di sini kita sudah sediakan dan jangan khawatir, pasti nanti akan dibagikan oleh tim kami. Jadi di conversion tracker ini nantinya bisa langsung coba diisi, misalnya total chatnya berapa, lalu pasien bookingnya itu berapa dituliskan, nanti rasio bookingnya berapa, itu akan muncul gitu secara otomatis. Jadi nanti bisa dilakukan pengisian, ada tanggal, total chat, sama pasien booking, hanya itu saja. Nah, caranya nanti tinggal di copy. Jadi ini adalah template yang siap
dipakai buat Bapak Ibu atau teman-teman admin sekalian. Nah, di sini kita juga kenapa sih kita itu perlu melakukan tracker gitu dan apa sih sebetulnya yang bisa gitu ya, yang bisa dilacak dan di sini supaya kita bisa memberikan jawabannya gitu. Jadi progresnya kita mulai dulu nih dari data-data harian, berapa chat yang masuk, berapa sih sebetulnya dari chat yang masuk, lalu yang melakukan booking itu berapa gitu. Karena percayalah tanpa angka kita itu pasti cuma berdasarkan asumsi gitu ya atau bayang-bayang gitu. Jadi kalau misalnya kita punya trackernya gitu, lalu kita sudah punya datanya, pasti kita bisa tahu strategi ke depannya atau optimasi ke depannya itu seperti apa. Nah, kalau dari kami selalu punya namanya the 30% rules itu sebetulnya apa sih gitu ya. Jadi kalau misalnya booking rate-nya itu di bawah 30%, artinya kita tuh bocor gitu ya di WhatsApp gitu. Kenapa sih sebetulnya 30%? Karena di industri kesehatan digital pasien itu menghubungkan via iklan atau yang udah punya intensi atau minatnya yang tinggi itu seharusnya terkonversi minimal 1 dari 3 chat gitu. Jadi di bawah itu artinya perlu adanya optimasi gitu ya. Jadi entah dari cara admin yang merespon atau mungkin menindaklanjuti. Mungkin dari meresponnya udah bagus, tapi mungkin follow up-nya yang belum terjaga bisa jadi seperti itu. Gitu. Jadi itu yang perlu kita cek end to end gitu. Kita perlu lakukan trackernya gitu. Nah, ini kita masuk ke quiz time, tapi coba kira-kira di sini eh, ada tim admin yang mungkin bersedia open mic, boleh raise hand. Ini bukan tes gimana-gimana, tapi ini sebetulnya kita bisa diskusi bersama gitu. Ini ada beberapa kasus-kasus, case-case yang mungkin ini sering terjadi gitu ya, ini sering muncul pastinya karena kami mengambil dari biasanya kami melakukan communication training dan kami melihat, yang sering terjadi case-case-nya itu kurang lebih sebetulnya, sama gitu ya. Nah, jadi ini adalah case-case yang mungkin teman-teman admin juga hadapi seperti itu. Ada mungkin di sini ada teman-teman admin. Baik, sambil saya menunggu kira-kira siapa yang berkenan, saya coba ini ya, coba buka nih salah satu case-nya gitu. Jadi ini pertama yang tadi, hidung pertama tadi sudah saya sebutkan makanya tadi harga. Oke, ada ya. Alvan, oke halo Kalvan, boleh open mic? Halo, halo. Tes, tes. Halo Kak, halo, iya Kak. Halo Kalvan, boleh Ya, disebutkan dari mana, dari klinik atau rumah sakit mana? baik. Izin perkenalkan saya Alvan dari admin klinik Hmm? Vet Patrol, klinik hewan dan pet shop di Cikarang. Ba- Baik Kak. Oke, Kak, kira-kira ini contohnya mungkin lebih kepada ini ya, bukan spesifik kepada pet gitu ya. Nah, ini biasanya ada pertanyaan kayak berapa harga infus gitu, lalu mulai 500.000 gitu, lalu pasiennya udah cuma baca. Nah, Kak, kira-kira kalau dari Kalvan gitu, berapa sih sebetulnya pasien ini tuh menghilang gitu ketika sudah disebutkan mulai 500.000 Kak? Titik gitu dari admin. Baik, izin menjawab, Kak. Boleh. Eh, Mungkin dikarenakan untuk customer itu tidak menuju ke harga ya, tapi lebih utamanya itu ke customer dulu itu baru ke harga gitu, Kak. Gimana Kak maksudnya? Maaf.
Mungkin dikarenakan ibunya tidak fokus ke harga mungkin ya, ke nominal. Jadi ibunya lebih mementingkan ya pasien dulu gitu daripada harga gitu. Oke, baik. Oke, baik Kak, terima kasih jawabannya. Oke, kalau boleh saya jelaskan, Kak Alvan dan Bapak Ibu sekalian ataupun dokter di sini, jadi sebetulnya yang sering terjadi adalah ketika pasien bertanya, berapa sih harga infus gitu kan, ditanyakan. Karena biasanya pasien kan juga mau tahu gitu ya, karena kan dia yang akan mengeluarkan uangnya gitu kan. Lalu admin mulai bilang mulai 500.000 Kak, udah itu saja. Dan lalu pasien hanya baca. Nah biasanya yang perlu kita jawab gitu ya dari sisi admin ketika ditanya terkait harga itu yang perlu kita lakukan adalah satu yaitu sebutkan edit value-nya gitu. Jadi misalnya oke mulai 500.000 Kak gitu. Tapi misalnya edit value-nya ini untuk harga infusnya sudah termasuk A, B, C, D, E, F, G gitu. Itu untuk menambah edit value atau informasi yang didapatkan oleh pasien. Jadi pasien akhirnya punya referensinya lebih banyak gitu dan atau informasi yang didapatkan lebih lengkap seperti itu. Atau mungkin kalau misalnya saya itu untuk dari segi sisi menjawab ya. Nah, kalau dari segi sisi tadi kita dari admin perlu melihat apa ya intennya atau intent priority tadi ya di sebelum kita closing ke framework nomor 4 tadi ada di nomor 3 gitu di mana kita harus bisa memilah. Nah, kira-kira ini hanya price chopper aja atau betul-betul sebetulnya niat nih dia mau bertanya harga supaya tahu, lalu kemudian benar-benar akhirnya convert gitu. Jadi bisa jadi dia menghilang karena ya udah dia cuma mau belanja. Ibaratnya kita ada yang membanding-bandingkan ya harga itu pasien dari sisi pasien bisa jadi hanya belanja harga atau memang karena informasinya belum lengkap. Jadi yang bisa dilakukan adalah admin ketika ditanya harga, ditambahkan edit value-nya. Ketika itu sudah dilakukan, tapi ternyata pasiennya juga belum membalas, bisa kita lakukan follow up satu kali. Dan kalau memang misalnya belum menjawab lagi, ya udah berarti admin bisa stop. Mungkin memang betul dia adalah kelompok price shopper. Seperti itu. Gitu. Uh, teman-teman sekalian dan Bapak Ibu. Terima kasih ya Kak Alvan sudah bersedia. Mungkin ada lagi dari teman-teman admin kita bisa lanjut ke case berikutnya. Boleh raise hand yang berkenan untuk open mic seperti tadi Kak Alvan. Sambil saya menunggu yang berkenan open mic, ini masuk ke analisis kasus kedua nih ya kita punya. Anak saya demam tinggi, ada dokter nggak hari ini? Gitu langsung. Ini biasanya nadanya udah pasti panik gitu ya. Lalu ya, dari admin bilang dokternya sedang keluar atau mungkin biasanya dokternya sedang cuti. Ada hari Selasa besok seperti itu. Nah, gimana sih sebetulnya cara kita menyelamatkan reputasi klinik ataupun rumah sakit di sini gitu? Karena di sini pasiennya udah kasih tahu anak saya demam tinggi, ada dokter nggak hari ini? Lalu adminnya bilang dokternya sedang keluar, adanya hari Selasa besok gitu. Di sini ada nggak yang berkenan kita diskusi bersama terkait case kedua ini? Boleh bilang di kolom komen mungkin. Oke, kalau belum ada, saya lanjut ya ke ini penjelasannya sedikit. Jadi teman-teman admin terutama gitu ya. Jadi kalau ketika ada ditanya pasien, anak saya demam tinggi, ada dokter hari ini, dan misalnya kebetulan dokternya sedang keluar atau dokternya sedang cuti gitu, yang perlu kita lakukan adalah kalau memang di tempat di klinik ataupun di atau misalnya di rumah sakit gitu ya ada IGD-nya gitu ya yang 24 jam arahkan ke sana karena kalau udah demamnya tinggi artinya itu sudah perlu melakukan penanganan yang langsung gitu direct harus segera ditangani gitu ya. Nah,
Kalau misalnya tidak ada, artinya adalah disebutkan dibilang aja kalau dokternya saat ini sedang tidak tersedia karena anaknya sedang demam tinggi, ibu boleh dibawa ke IGD terdekat gitu. Artinya kita mengarahkan pasiennya. Nah, di situ gunanya adalah untuk supaya kita tetap melakukan dan menunjukkan care kita kepada pasien seperti itu. Walaupun mungkin tidak jadi ke klinik kita karena kita tidak available gitu ya dan atau tidak ada IGD-nya gitu. Nah, jadi yang perlu dilakukan adalah arahkan pasien ini harus melakukan apa nih untuk saat ini karena ini urgent seperti itu. Itu yang perlu dilakukan. Jadi jangan hanya menjawab kondisi yang sedang terjadi yaitu dokternya cuti atau keluar lalu adanya hari Selasa besok Bu, jangan. Tapi lebih baik boleh diinformasikan saja kondisinya, tapi karena ini perlu melakukan penanganan segera, maka arahkanlah pasien untuk melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan ya, atau karena ini urgent seperti itu. Arahkan ke IGD terdekat ya Bu, bisa segera dibawa ke IGD terdekat seperti itu. Baik, kita lanjut ke kasus ketiga. Sambil saya masih tetap boleh kalau misalnya ada yang berkenan ya, open mic seperti Kalvan tadi. Nah, kita bahas kasus ketiga. Di sini terlihat bahwa nanti saya cek jadwal gitu. Nah, di sini pasiennya bilang nanti saya kabari lagi ya. Baik Kak, pasiennya bilang gitu ya. Nah, lalu di sini sebetulnya apa sih yang di kasus ini terjadi gitu? Karena ada peluang hilang karena adminnya itu tidak ibaratnya tidak mengunci komitmennya karena ketika udah dibilang nanti saya kabari lagi, sebaiknya itu seperti apa sih? Nah, jadi sebaiknya yang kita tanya adalah kita berikan dulu. Baik, kalau misalnya memang nanti saya kabari laginya kira-kira kalau misalnya berikan saja opsi gitu ya jadwal kayak di seminggu ke depan gitu ya. Kira-kira kunci aja jawabannya kira-kira kalau misalnya di 1 minggu ke depan di jadwal segini mau nggak Bu buat bookingin gitu, kasih aja opsinya atau misalnya baik Ibu nanti kalau misalnya sudah ada kabarnya dan lalu lakukanlah follow up. Jadi dari admin jangan hanya baik Kak seperti itu ya, atau baik Bu atau baik Kak. Seperti itu. Jadi perlu dilakukan mengunci komitmennya supaya kita bisa punya apa ya, ibaratnya pasien itu punya call to action-nya gitu, seperti itu. Jadi pasien tahu harus melakukan apa begitu. Jadi jangan hanya diberikan oke atau wait gitu. Gitu. Mungkin itu yang bisa kita jelaskan untuk case ketiga. Nah, kita masuk ke kasus keempat. Di sini ada tanya layanan. Jadi misalnya kayak, bisa nggak USG di sini gitu. Lalu adminnya bilang kayak, bentar ya, saya tanya dulu ke perawat gitu. Lalu balasnya tapi 3 jam kemudian. Ini udah balasnya lama, lalu masih bilang bentar ya saya tanya perawatnya. Jadi hambatannya adalah pentingnya product knowledge di mana-mana yang perlu kita pahami bersama karena admin ini yang membantu untuk memegang tools yang menjadi wajah pertama klinik ataupun rumah sakit. Artinya admin perlu juga dibekali terkait product knowledge-nya. Apapun, baik treatment-nya. Kadang tuh sekarang pertanyaannya suka sangat detail gitu ya dari pasien. Kira-kira kalau tindakan ini bisa nggak? Biasanya langsung menyebutkan tindakan-tindakannya gitu. Nah, itu perlunya admin untuk dibekali product knowledge seperti itu. Jadi supaya tidak perlu, bentar ya saya tanya perawat dulu. Nah, ketika udah balasnya lama, artinya tadi poin pertama saja sudah ini ya, sudah tercontreng atau udah nggak dapet nih golden moment-nya gitu. Lalu ditambah lagi jawabannya belum memberikan jawaban yang pasti, yaitu ketika ditanya USG di sini, tapi jawabannya masih ingin dikonfirmasi ke pihak lain gitu. Artinya di sini adminnya masih kurang product knowledge-nya gitu. Jadi penting untuk admin juga dibekali product knowledge apapun update ataupun layanan informasi
promo atau program-program apapun yang sedang klinik dan rumah sakit lakukan atau tim marketing lakukan gitu ya, admin wajib tahu karena admin itu gerbang pertama dari pasien sebelum pasien mencapai gerbang ruang praktik gitu ya. Jadi admin ini adalah gerbang pertama. Jadi jangan lupa admin juga perlu dibekali segala informasi yang ada. Seperti itu. Nah, sebagai reminder, di sini kami biasanya punya framework-nya, yaitu perjalanan pasien yang tadi ya. Poin pertama, kita perlu kecepatannya. Karena tanpa ini, kita nggak akan dapat momennya gitu ya. Jadi kita akan kehilangan momen tersebut. Lalu, poin kedua, yaitu connection-nya. Jadi kita perlu sentuhan empati gitu ya ibaratnya. Jadi tolong jangan dilakukan misalnya kalau ada harga, itu juga dilakukan penjelasan harganya dengan empati, lalu fokus pada solusinya dan bangun kepercayaan gitu. Jadi itulah fungsi admin. Jadi role-nya tuh sangat penting ya teman-teman. Jadi kalau misalnya pasiennya berhasil booking, artinya adminnya pasti sudah bekerja sangat keras dan good job gitu ya, dan itu berhasil. Lalu efisiensi. Jadi kita perlu validasi dulu kebutuhannya. Sebenarnya identifikasi pasien kayak potensialnya, dia proaktif enggak. Lalu kita juga perlu berikan solusinya yang tepat. Dan poin keempat yang paling penting yaitu kepercayaan. Nah, gimana sih sebetulnya menjaga kepercayaan? Yaitu lakukan follow up. Jadi kita harus punya sistem. Kira-kira kalau pasiennya hanya tanya atau hanya memberikan halo gitu, saya perlu ini, lalu ketika dijawab sudah menghilang. Nah, kira-kira sistem follow up seperti apa yang ingin dilakukan gitu, yang di-agree bersama sesuai dengan klinik dan rumah sakit masing-masing. Dan kalau misalnya percakapannya itu berkualitas gitu ya, begitu pasiennya sudah memberikan keluhannya, pasiennya juga sudah bertanya terkait harga, schedule, dan lain-lain, artinya percakapannya itu berkualitas. Nah, kira-kira follow up-nya ketika pasien belum menjawab, di akhir itu perlu dilakukan seperti apa. Jadi, perlu kita membuat follow up tracker supaya kita memaksimalkan booking dan mencegah untuk pembatalan atau menghilang atau ghosting tadi ya, gitu. Karena ada yang kita pun juga kalau misalnya nggak di follow up tuh kalau saya sering bilang atau saya sering ini ya sampaikan kepada teman-teman admin tuh kayak kita nyolek lagi nih pasien-pasien ini, karena kadang pasiennya sudah sibuk dengan hal-hal kegiatan atau aktivitasnya masing-masing, sehingga kadang terlupa, oh iya kemarin butuh ini gitu, oh iya yang ini kemarin belum memberikan jawaban seperti itu. Jadi pentingnya kita muncul lagi supaya pasiennya ingat gitu terkait kebutuhannya, dan ingat juga oh iya saya pernah menghubungi dan pernah tertarik mungkin gitu. Itu yang perlu kita bangun bersama. Nah, lalu yang perlu diingat gitu ya, ini contoh framework-nya dalam membalas pesan. Jadi yang pertama opening yang tadi, jadi selamat siang, pagi, atau halo gitu ya. Terima kasih sudah menghubungi gitu. Lalu berikan empatinya juga dan digali gitu intinya atau prosedurnya. Jadi sama seperti yang tadi kalau saya bilang bahwa bayangkan ketika membalas pesan pasien itu sama seperti kita melakukan atau welcoming pasien ketika datang gitu ya. Kita tanya dulu keluhannya apa sebetulnya, yang dibutuhkan apa gitu. Lalu ketika ditanya pricing atau value, ini tadi kita perlu menyebutkan edit value. Jadi harganya kurang lebih sekian, dan ini sudah termasuk pemeriksaan, evaluasi dokter, penjelasan, tapi di luar admin dan obat tindakan ataupun tindakan tambahan kalau diperlukan gitu. Jadi sebetulnya kenapa sih kita perlu menjawab harga itu seperti ini, karena kita mau bikin ini tuh di framing ya harganya ibaratnya. Jadi oh pasien tuh bukan cuma fokus kepada angkanya, tapi oh iya ya dengan harga saya bayar harga segitu, saya tuh udah dapat value ABCDE gitu. Dan kita juga informasikan, tapi ini di luar
A, B, C, D, E. Kenapa? Karena supaya pasien tidak merasa tertipu gitu kurang lebih. Nah, lalu nanti kalau di kami biasanya selalu bilang sama admin bahwa tolong kunci pasiennya itu dengan 2 opsi jadwal gitu ya. Jadi, Ibu mau datang jam segini atau jam segini gitu. Ibu mau datang hari A jam B misalnya, lalu, hari lainnya gitu ya jam berapa gitu. Supaya pasiennya punya opsi seperti itu dan jangan, membuat pasiennya kayak bingung, "Oke, saya harus datang hari apa ya?" Gitu. Jadi udah berikan aja pilihan gitu. Jadi biasanya kalau dari pilihannya itu nanti opsinya kan sempit ya, jadi pasiennya juga, "Oke, oh enggak, saya maunya di jam segini, hari ini bisa nggak ya kira-kira?" Nah, nanti baru, dicek gitu ya jadwalnya. Jadi pentingnya kita mengunci jadwal gitu. Jadi informasinya itu lengkap. Jadi kita berikan informasi, kita jawab, kebutuhan, dan kita kunci juga supaya mengarah dari chat tadi masuk ke conversion, lalu nanti dari conversion bisa langsung visit gitu. Itu tadi yang, flow-nya ya yang di depan. Nah, ini juga checklist-nya buat teman-teman admin sekalian di sini, reminder sebelum kirim itu bisa, dilihat dulu gitu, dibaca lagi kayak, "Oh, oke, kita udah tahu belum ya keluhannya? Atau tujuannya pasien ini tuh ke sini buat apa?" Dan kalau misalnya keluhannya terjadi, oke ini sejak kapan nih keluhannya gitu. Lalu ketika membelikan harga, itu ada value-nya dan ada disclaimer-nya juga, dan pastikan di akhir selalu ada closing, ada 2 opsi kunci, schedule-nya, gitu. Nah, ini tadi sudah semua kita udah bahas, materinya, kita juga udah bahas terkait contoh-contoh case gitu ya. Nah, di sini nanti, Bapak Ibu, ataupun teman-teman admin di sini kakak-kakak sekalian, di sini bisa, kami akan memberikan, free untuk e-book-nya itu untuk tracker tracker conversion dan, gratis 1 customized SOP untuk 1 layanan. Jadi yang memang nantinya, mau mendapatkan, tadi yang belum mungkin ya, yang belum ketik nama klinik dan nomor WA-nya di kolom komen boleh sekarang dilakukan supaya nanti tim kami bisa reach out dan ini tracker-nya dan SOP-nya bisa didapatkan gitu. Nah, ini nantinya pasti tracker-nya ini bisa, memaksimalkan hasil investasinya. Jadi kita bisa tahu, oh oke, kita jalanin iklan segini gitu ya. Lalu, ketika sudah, atau kita sudah melakukan, marketing efisien seperti ini gitu ya. Lalu, apakah ini efisien atau ini sudah optimal atau ada yang perlu dioptimasi? Nah, ini gunanya yaitu, conversion tracker ini benar-benar mudah sekali untuk, dilakukan. Nah, nanti, cukup make a copy gitu ya, nanti akan, mulai diisi juga ya datanya nanti. Jadi ketika udah isi data tadi yang ada tanggal, lalu total chat-nya dan pasien booking, cukup 3 kolom itu, nanti, bagian kolom lainnya nanti akan muncul, result-nya itu seperti apa. Nah, itu tadi kita sudah, masuk ke sesi akhir gitu ya. Di sini saya ingin menginformasikan nih, ini masih hangat sebelum tanggal 31 Januari. Jadi dari Sinergi sudah punya, special promotion ya, yaitu paket spesial dan ini terbatas. Jadi buat klinik ataupun rumah sakit yang pengen gitu ya, langsung pengen benahi sistemnya gitu, mau coba Google Ads dan Meta Ads. Jadi ini khusus untuk layanan multi channel, itu kami punya, offering yaitu 15% sampai tanggal 31. Detailnya seperti apa, boleh nanti akan diinformasikan pada tim gitu ya. Jadi nanti jangan sungkan-sungkan untuk, menginformasikan pada tim kami. Lalu untuk yang tadi, mungkin tadi di awal saya juga sudah, infokan bahwa sebelumnya di part 1, 2, dan 3 kami juga punya, e-book gratis gitu ya yang bisa dipakai juga, yaitu di sini yang ini ada Blueprint 2026 dan ada juga, untuk AI library untuk prompting
yang bisa langsung tinggal digunakan, copy paste dan disesuaikan nantinya, itu bisa langsung digunakan. Nah, kedua e-book ini nanti bisa kalau misalnya memang belum pernah mendapatkan atau misalnya ada yang baru join di sini, boleh tuliskan nama klinik ataupun rumah sakitnya dan nomor WhatsApp-nya. Seperti itu. Baik, ini sudah masuk ke akhir. Kalau ada yang ingin ditanyakan, baik teman-teman admin, Bapak Ibu sekalian di sini ataupun dokter, boleh raise hand ataupun sampaikan pertanyaannya di kolom komen. Terima kasih, ditunggu pertanyaannya. Mari kita ngobrol-ngobrol boleh. Ada pertanyaan? Kalau ada yang pertanyaan boleh di drop kolom komentar, mungkin tidak available untuk open mic, atau yang ingin open mic boleh klik raise hand-nya, nanti kita bisa berdiskusi langsung. Baik, jika memang mungkin tidak ada, ya baik kalau misalnya memang tidak ada, izinkan saya menutup workshop kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya malam ini. Nanti di bulan Februari kita pasti masih punya series yaitu masterclass profitability clinic gitu, cara skala pasien tanpa boncos iklan. Nah, nanti jika ada yang ingin mengikuti kembali workshop kami di bulan Februari dengan materi-materi yang berbeda, nanti bisa disampaikan ke tim kami supaya nanti bisa di-invite juga ke schedule untuk di bulan Februari. Jadi semoga sesi ini nanti memberikan kejelasan dan kami percaya pemasaran layanan kesehatan harus tumbuh secara manusiawi dan berkelanjutan. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Selamat malam. Terima kasih kembali, Kak Alfa. Baik, jangan khawatir jika memang nanti yang butuh sesi di bulan Februari, nanti akan kami kirimkan invitation-nya.